Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia berkekalan sampai ke surganya Allah taala. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh lagi soleha. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah taala atas segala karunia yang Allah curahkan kepada kita semua dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Salawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah bunda kami, kita awali taklim kita ba'da subuh ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda kami, 2 kali pertemuan kami izin. Bulan November kami berangkat umroh, yang Desember kemarin ketiduran. Terlambat kami bangun tidur. Dibuat alarm dah banyak-banyak, tapi ujung-ujungnya tak bangun juga. Ada jam 5:30 kami bangun. Di bulan Oktober itu kita membahas satu tema, 20 orang, 20 kelompok yang amalnya itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru menjelaskan 3 orang. Ada 20 kelompok, 20 orang yang amalnya itu bisa menjadi sia-sia, tak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dah letih beramal, dia dah capek beramal, tapi tidak dinilai oleh Allah Ta'ala, sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan. Di dunia dia tak mendapatkan kebaikan, bahkan di akhiratnya juga dia tidak mendapatkan kebaikan. 3 yang sudah kita jelaskan ayah bunda, yaitu orang yang beramal di mana amal yang dia lakukan bukan karena Allah. Beramal bukan karena
Allah. Panjang kita jelaskan di pertemuan pertama itu di bulan Oktober itu. Satu, kita sampaikan argumen dalilnya tentang 3 orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala, 3 orang yang paling pertama diadili oleh Allah, lalu kemudian 3 orang itu dicampakkan oleh Allah Ta'ala. Yang 3 itu, 3 orang pertama yang dihisab itu dan kemudian dicampakkan ke dalam neraka bukannya pezina, bukannya peminum khamar, bukannya pemakan harta anak yatim. Tapi 3 orang itu yang pertamanya adalah orang yang dulu semasa hidup di dunia dia beramal, amalnya dia berjihad. Dia berjihad sehingga di medan jihad dia meninggal dunia. Di yaumil kiamah dia dibangkit oleh Allah Ta'ala, lalu kemudian Allah bertanya, "Hai fulan, apa dulu yang engkau lakukan?" "Ya Allah, aku berjihad ya Allah." Ini bukan sesuatu hal yang mudah, berat. Anak bisa menjadi yatim, istri menjadi janda, nyawa pun melayang, hartaku pun habis. Oh, begitu. Tempat orang yang berjihad di saat dia meninggal dunia mendapatkan gelar syuhada, maka tempat yang paling pantas untuk syuhada itu adalah sorga. Asyahidu laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang mati syahid tak ada balasan baginya kecuali sorga. Maka Allah perlihatkan kepadanya sorga. Tentulah dia senang. Dalam keadaan senang riang gembira Allah berkata, "Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Kau berjihad bukan karena aku, tapi engkau berjihad demi mendapatkan gelar kehormatan, gelar syuhada, gelar mujahid. Gelar-gelar itu kan sudah engkau dapat dulu di dunia. Hari ini engkau tak layak untuk dimasukkan ke dalam surgaku," kata Allah. Lalu kemudian dia dihinakan, lalu dilempar, dia masuk ke dalam neraka. Dia berjihad tapi masuk ke dalam neraka. Yang keduanya siapa? Pecinta ilmu dan pecinta Al-Quran. "Hai fulan, apa dulu yang engkau lakukan?" "Ya Allah, aku baca kalammu ya Allah, aku hafalkan ya Allah." Bukan satu hal yang mudah menjadi penghafal Al-Quran. Bukan hal yang mudah duduk dalam majelis ilmu. Berat duduk dalam majelis ilmu ini, ayah bunda. Fakta majelis ilmu ini berat, ayah bunda, sehingga dalam majelis ilmu banyak orang yang tersandar-sandar. Saking beratnya majelis ilmu. Banyak kita yang terangguk-angguk, tertidur-tidur dalam majelis ilmu. Semua itu berat. Ganjaran bagi orang pecinta ilmu itu surga. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah melangkah menuju majelis ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Quran surga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran olehmu, kata Nabi, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong. Allah perlihatkan kepadanya surga. Senanglah dia. Dalam keadaan senang riang gembira, lalu Allah katakan, "Kadzabta, memang dulu kau baca Al-Quran, memang dulu kau menghafal Al-Quran, tapi engkau membaca menghafal Al-Quran, duduk dalam majelis ilmu itu mencari ilmu kan bukan karena aku, kan agar engkau disebut orang yang alim, kan agar engkau disebut qari, kan agar engkau dipanggil hafiz. Gelar alim, gelar hafiz, gelar qari kan sudah dapat dulu di dunia. Hari ini engkau tak layak lagi untuk mendapatkan surgaku," kata Allah. Yang ketiganya siapa? Ahli sedekah. "Ya Allah, hai fulan, apa yang kau lakukan dulu di dunia?" kata Allah. "Habis hartaku untuk bersedekah ya Allah. Di mana ada panti asuhan aku jadi donatur tetapnya ya Allah. Di mana ada pembangunan masjid, 1 sak semen, 1 karung, 1 truk pasir aku nyumbang ya Allah." Tempat bagi orang yang suka bersedekah itu tak lain adalah surga. Allah perlihatkan surga kepadanya dalam keadaan senang riang gembira. Lalu Allah katakan, "Kadzabta, kau dusta. Memang engkau dulu bersedekah, kau ahli sedekah, tapi sedekahmu kan bukan karena aku," kata Allah. "Engkau bersedekah agar disebut dermawan, orang yang suka berbagi, orang yang suka berderma.
hari ini engkau tak layak untuk dimasukkan ke dalam surgaku, kata Allah. Akhirnya apa? Dicampakkan dalam keadaan hina ke dalam neraka. Itu semua terjadi kenapa ayah bunda? Beramal bukan karena Allah. Ini pertama, hal yang menyebabkan dari 20 yang menyebabkan amal manusia itu sia-sia adalah dia pertama beramal bukan karena Allah. Maka ayah bunda perhatikanlah niat kita di setiap beramal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Yang kedua siapa? Orang yang mendatangi dukun. Man atakahinan lam tuqabbal lahu salatan arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun, Allah takkan terima salatnya selama 40 hari. Itu karena mendatangi dukun. Yang ketiga kemarin kita jelaskan siapa? Yaitu orang yang memelihara anjing. Orang yang memelihara anjing. Man amsaka kalban naqasa min amalihi kulla yaumin qiratun. Siapa yang memelihara anjing, maka berkuranglah amalnya setiap harinya sebesar 1 qirat. 1 qirat itu seperti apa? Seperti bukit, seperti gunung yang besar. Kalaulah Nabi dulu tinggal di Padang Panjang, Nabi mengatakan sebesar gunung Merapi, gunung Singgalang. Begitu besarnya, banyaknya amal kita yang terkuras, terkikis karena mendatangi dukun. Nah, kita masuk yang keempat, ayah bunda dimuliakan Allah. Yang menyebabkan amal kita itu sia-sia, poin yang keempat yaitu orang yang ahli ibadah tapi dia tak peduli dengan risalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ahli ibadah tapi tak peduli dengan risalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, maksudnya genggaman Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah merubah daripada yang mungkar. Aw la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi jiwaku yang berada di genggamannya, serulah kepada kebaikan, ajak orang kepada kebaikan dan cegahlah daripada kemungkaran. Apabila itu engkau tak lakukan, kata Nabi, maka Allah akan timpakan kepada kamu iqab. Allah akan datangkan kepadamu bencana, Allah akan kirimkan petaka, Allah akan kirimkan musibah. Summa tad'unahu, lalu kemudian di saat musibah datang, azab melanda, tad'unahu, tentu kamu akan berdoa kepada Allah. Fala yustajabu lakum, maka di saat itu Allah pun kemudian enggan, tak mau mengabulkan doa demi doa kamu. Ajaklah manusia kepada yang baik, cegahlah manusia daripada yang mungkar. Kalau tidak, kata Allah, aku kirimkan malapetaka, aku datangkan musibah. Di saat petaka musibah melanda kamu berdoa, aku tak mau lagi mengabulkan doa-doamu itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda dimuliakan Allah. Berarti dalam hadis ini dijelaskan ada dua. Satu, karena tak mau mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, petaka Allah kirimkan. Dan kedua, dalam hadis ini disebutkan di saat kita enggan dan tak mau amar ma'ruf nahi mungkar, doa pun Allah tak mau kabul. Sudahlah petaka, bencana, musibah melanda, doa pun Allah tak mau kabulkan. Akhir-akhir ini, ayah bunda,
ada satu penyakit kronis di tengah-tengah kita umat Islam. Apa dianya? Penyakit yang tidak peduli dengan kesolehan sosial. Hanya justru pedulinya hanya dengan kesolehan pribadinya sendiri. Yang penting aku kan dah solat. Yang penting aku kan dah puasa. Yang penting aku kan rutin bersedekah. Senin Kamis aku kan dah puasa sunnah. Solat duha aku kan terjaga. Qabliyah ba'diyah ku kan selalu. Tahajudku pun kulakukan. Dia hanya peduli dengan kesolehan pribadi. Aku kan rutin membaca Al-Quran. Urusan si fulan dia berzina lah, tak dialah. Urusan di situ orang buka tempat maksiat, suka hati dialah. Urusan anakku dia tak menutup aurat, suka hati dialah. Yang penting aku kan sudah soleh, aku kan sudah baik, aku kan sudah puasa. Tidak bisa ternyata sampai di situ, ayah bunda. Makanya Allah mengatakan, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam, ikutilah syariat Islam itu kaffah, secara menyeluruh, secara total, secara maksimal. Begitu yang Allah inginkan. Maka ayah bunda dimuliakan Allah, di dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan hadis tapi ayat. Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka di antara penjelasan para ulama, tanda solat orang itu diterima apa? Di antara tolak ukur tanda solat seorang hamba itu diterima kapan? Ketika orang yang solat itu mau dan mampu mencegah daripada kemungkaran. Mau dia mengajak kepada kebaikan. Itu tanda solat orang diterima. Tapi kalau dia solat tapi tak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tak ada perubahan untuk mengingkari keburukan, fala salata lahu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man kanat salatuhu lam tanhahu 'anil munkari, 'anil fahsya'i wal munkari fala salata lah." Siapa yang salatnya tidak cukup mampu untuk membuat dia ambil peduli untuk mencegah kemungkaran, merubah kemaksiatan, fala salatalah, maka tidak ada arti solatnya itu. Dia solat tapi solatnya tiada gunanya. Dia solat tapi tak dianggap Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tadi kan Nabi kan mengatakan fala yustajaba lahu, di saat dia berdoa, doanya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu muh itu nih otak. Doa adalah otak daripada ibadah. Digambarkan ayah bunda seperti manusia, manusia itu ada otaknya. Mohon maaf ayah bunda, yang membedakan manusia dengan hewan itu apa? Akal, fikiran, otaknya. Kalau manusia tak lagi memanfaatkan akal dan fikirannya, itulah dianya. Maka ketika manusia sudah tak lagi menjalankan akal dan fikirannya, hilanglah kemanusiaannya. Sama akhirnya dia dengan hewan. Maka ketika Nabi mengatakan doa itu adalah otak inti daripada ibadah, sehingga maknanya ayah bunda, kalaulah doa tak diterima, jangan harap yang lainnya akan diterima. Kalaulah doa tak diterima, jangan harap solat akan diterima. Kalau doa tak diterima, jangan harap puasa akan diterima. Kalau doa tak diterima, jangan harap sedekah akan diterima. Kalau doa tak diterima, jangan harap haji umroh kita akan diterima. Kenapa? Kalau kita tidak peduli dengan risalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis yang banyak sekali sebenarnya hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita
pentingnya untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah." Allah takkan mengazab manusia secara menyeluruh bi'amalil khassah, dengan dosa seorang manusia, hatta sampai yarawul munkara baina zahranaihim, sampai mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, wahum qadiruna ala ayyunkiruhu, sementara mereka sanggup untuk mengingkarinya, mencegahnya, fala yungkiruhu, tapi mereka tidak mencegahnya. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan yang demikian, azaballahul khassata wal 'ammah, maka di saat itu Allah akan mengazab manusia khassah, baik secara individu, wal 'ammah, secara berkelompok, secara menyeluruh. Kata Nabi, Allah takkan mengazab manusia secara umum dikarenakan dosa satu orang, kecuali sampai nanti apabila kebanyakan orang itu sudah melihat kemungkaran dan mereka sanggup untuk mencegahnya, tapi mereka mendiamkannya, tapi mereka membiarkannya. Di saat manusia mampu mencegah kemungkaran itu tapi tetap didiamkannya, maka karena satu orang tadi Allah akan mengazab semuanya. Makanya Allah tegaskan melalui firman-Nya, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan malapetaka, takutlah kamu akan bencana, takutlah kamu akan siksa, takutlah kamu akan musibah, di mana malapetaka, bencana dan musibah itu tak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim, melakukan kemaksiatan saja, tapi semuanya pun akan kena musibah, akan mendapatkan azab karena dosa yang dibuat oleh seorang manusia. Dalam hadis yang lebih tegas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Jabir, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, auhallahu azza wa jalla ila Jibril alaihi salam, Allah memerintahkan, Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril. Apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril? Aniqlib madinata kadza wa kadza bi ahliha. Wahai Jibril, kata Allah, balikkanlah kota ini dan kota itu. Wahai Jibril, hancurkan kota ini dan hancurkan kota itu. Kirimkan musibah, datangkan petaka ke kota ini dan ke kota itu. Bi ahliha, lengkap dengan penduduk-penduduknya. Bolak-balikkan mereka, hancurkan mereka, wahai Jibril, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, kata malaikat Jibril, inna fihim abdaka, ya Allah, sesungguhnya di kota itu, sesungguhnya di negeri itu, abdaka, ada hambamu, ya Allah. Kenapa dengan hambaku itu? Fulanan lam ya'sika, ada hambamu, ada hambamu lam ya'sika tarfata ainin, di mana di situ ada hambamu yang tak pernah durhaka kepadamu walau sekejap mata.
Berarti di situ ada ahli ibadah. Di sini disebutkan sekejap mata pun tak pernah dia berbuat dosa, ya Allah. Kalau kita, ayah bunda, hadis ini mengatakan sekejap mata pun dia tak pernah berdosa. Kalau kita berkejap-kejap mata. Kalau kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita berdosa. Rambut kita berdosa, nih diperlihatkan kepada yang tidak berhak untuk melihatnya. Ini dosa banyak dibuat oleh siapa? Kaum Hawa, bunda-bunda. Tapi insya Allah bunda-bunda di sini tidak ada. Semuanya auratnya terjaga. Tapi tahun 90 dulu macam mana rambut bunda? Yang bergulung-gulung di sampingnya. Dosa tak tuh? Dosa. Nih bunda bisa berdosa tak nih? Nih bisa? Bisa. La'anallahul washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijatu lil husni wal mughayyiratu li khalqillah. Allah akan melaknat orang yang membuat tato. Allah akan melaknat orang yang minta dibuatkan tato. Allah akan melaknat mutanammisat, orang yang mencukur alis. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Wal mughayyiratu li khalqillah, dan orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah. Menyesal aku ikut kajian pagi ini, kata ibu-ibu. Tahu aku jadinya kalau mencukur alis itu tak boleh. Kalau selama ini bunda tak tahu tak apa-apa, segeralah bertobat kepada Allah. Allah kan zat yang maha menerima taubat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku," kata Allah, "sekalipun dosamu itu sampai ke langit yang ketujuh, wahai hambaku, sekalipun dosamu sampai ke 7 lapis bumi, summastaghfartani, kemudian engkau datang untuk bertobat minta ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan ampuni dosamu itu. Wala ubali, tak peduli aku dengan betapa banyaknya dosa yang sudah engkau." Itu luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayah bunda, jangan pernah berputus asa untuk bertaubat, untuk mencari rahmat Allah. Sekalipun dosa kita seluas samudra, sekalipun dosa kita sampai ke 7 lapis bumi. Nih alis berdosa, dicukur. Besti, hari Sabtu besok kita pergi kondangan ya. Oke besti, kata kawan bunda pula. Hari Sabtu berangkat jam berapa? Jam 11. Jam 11 besti lah berdandan dia. Pakai bodak keli agak 4 inci. Habis tu ini dicukur habis. Ambil pensil tukang digaris. Nah. Sampai di tempat kondangan makannya dengan dendeng balado. Kebetulan terjadi pula pemadaman listrik bergiliran. Lama kawan menghidupkan genset. Kipas tak menyala, kipas tak berputar, AC tak menyala. Panas ya bestia, kata kawan. Iya katanya. Orang golak, awak pun golak. Yang digolakkan orang awak. Itu gara-gara ni pensil tukang tadi tu mencukur alis. Ini bisa berdosa. Ini bisa berdosa. Apa dosanya? Menyambung-nyambung bulu mata anti badai semeter menjongkek ke depan sikit. Berdosa. Allah akan melaknat wasilat wal mustausilat. Allah melaknat orang yang menyambung dan orang yang minta-minta disambung. Tak boleh menyambung-nyambung. Ini berdosa. Orang tadi dalam hadis kan dikatakan sekejap mata pun dia tidak pernah berbuat dosa. Kita, ayah bunda, ada satu penelitian di media sosial saya ada membaca, orang Indonesia dalam sehari khususnya anak muda bermedia sosial tak kurang dari 6 jam. Percaya tak ayah bunda? Dalam sehari tak kurang dari 6 jam. Di mana terduduk pegang handphone, mau makan handphone, mau minum handphone, di masjid handphone,
baru selesai sholat buka handphone, mau tidur handphone, bangun tidur apa yang dipegang? Handphone. Nyetir handphone juga. Media sosial tak kurang dari 6 jam. Yakin ayah bunda dalam waktu 6 jam tu agak 1 menit tak ada yang tertengok oleh kita ya, semua yang dipantangkan oleh Allah Azza wa Jalla? Mustahil rasanya ayah bunda di zaman seperti sekarang ini. Mata berdosa, mulut berdosa, bergunjing, mencaci, memaki, sumpah serapah, hati berdosa, yang iri, yang dengki, SMS orang menyebut hari ini, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan, busuk hati kata orang Pariaman. Sampai kepada kaki kita berdosa menginjak tempat yang tak baik. Orang ini sekejap mata pun tak pernah berdosa. Ya Allah, di saat malaikat Jibril dapat perintah, Jibril bolak-balikkan negeri itu. Ya Allah, di negeri itu kan ada hambamu ya Allah yang tak pernah durhaka walau sekejap mata. Faqala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, iklibha alaihi wa alaihim. Jibril, bolak-balikkan negeri itu ke atasnya. Terus kepada siapa? Wa alaihim, dan kepada penduduk-penduduk yang durhaka di situ. Kenapa? Fa inna wajhahu lam yata'ammar fi sa'atan qat. Karena wajahnya sesaat pun tak berubah, tak marah di saat melihat kemungkaran, di saat melihat kemaksiatan. Jadi dalam hadis ini ayah bunda dimuliakan Allah, orang yang pertama disiksa di negeri itu siapa? Orang pertama yang ditimpakan petaka di negeri itu yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril siapa? Bukannya orang yang berbuat maksiat itu sendiri, tapi siapa? Orang yang tak pernah berbuat dosa itu, yang ahli ibadah tadi. Itulah tema kita, 20 orang yang amalnya sia-sia. Salah satunya siapa? Inilah dianya, ahli ibadah tapi dia tak peduli dengan apa? Amar ma'ruf, tak hirau dengan nahi mungkar. Di saat negeri diperintahkan untuk dibolak-balikkan, dihancurkan, yang pertama justru yang dihancurkan oleh Allah yang ahli ibadah tadi. Padahal sudah dibela oleh malaikat Jibril, tapi ternyata tak laku pembelaan malaikat Jibril di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia tak pernah benci, karena dia tak mau untuk merubah kemungkaran. Dalam satu hadis yang pernah saya baca juga ayah bunda, apabila ada kemungkaran terjadi di suatu tempat, lalu ada orang yang sanggup untuk mencegahnya, tapi dia tidak mau merubahnya, Allah akan kirimkan dia azab sebelum dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, Allah akan timpakan kepadanya azab. 1001 cara Allah mengazab hamba. Mana contohnya ayah bunda? Bisa jadi sebelum meninggal dunia dia sakit-sakitan. Bisa jadi kan? Yang stroke lah, yang asam urat lah, yang asam lambung lah, yang asam pedas. Asam pedas agak lain sikit. Yang apa lagi? Macam-macam. Yang tak diurus oleh anak-anaknya lah, yang dibenci oleh familinya lah, dan seterusnya. Allah akan azab dia sebelum dia meninggal dunia. Maka ayah bunda dimuliakan Allah, kalau dulu Allah di saat ingin menimpakan azab kepada suatu kaum, apa yang Allah lakukan? Diperingatkan nabinya terlebih dahulu. Ya enggak? Contohnya di saat Allah ingin memusnahkan umat Nabi Lut, di saat Allah ingin memusnahkan umat Nabi Syuaib, di saat Allah ingin memusnahkan umat Nabi Nuh alaihi salam. Kan Allah peringatkan dulu. Nabi Nuh ketika Allah ingin menghancurkan umatnya yang pendosa, apa kata Allah? Wasna'il fulka bi a'yunina. Nuh, ya, isna'il fulk, buatlah kapal. Kenapa?
karena umatnya akan dibinasakan dengan apa? Dengan air bah, dengan banjir, air yang begitu dahsyat, dicurahkan dari langit sederas-derasnya, dipancarkan dari bumi sekencang-kencangnya, bahkan bukit-bukit dan gunung-gunung yang tinggi pun terlewatkan karena banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah peringatkan nabinya untuk buat kapal supaya selamat. Nabi Lut, sebelum negerinya dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Nabi Lut untuk keluar dari negeri itu terlebih dahulu. Di saat Allah ingin memusnahkan umat Nabi Syuaib, diperingatkan Nabi Syuaib agar meninggalkan kaumnya. Ayah bunda dimuliakan Allah, hari ini Nabi ada bersama kita? Ada? Nabi tidak ada bersama kita, tapi peringatan demi peringatan melalui Al-Quran masih ada di tengah-tengah kita. Maka hari ini ayah bunda dimuliakan Allah, di saat kita melihat kemungkaran merajalela, ayolah kita mencoba untuk peduli akan hal itu. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, ala wa dzalika adhaful iman." Siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran kemaksiatan, maka hendaklah dia mencegahnya dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak sanggup maka cegahlah dengan apa? Lisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalaupun dia tidak sanggup maka cegahlah dengan apa? Qalbihi, dengan hatinya. Paling tidak ayah bunda, ayo kita memulai dari rumah tangga kita. Coba cek anak-anak kita, perhatikan cucu kita, tengok menantu kita, dan kemudian keluar daripada itu tengok orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terlebih mohon maaf ayah bunda dimuliakan Allah, mungkin di antara kita ini ada yang pejabat, mungkin di antara kita ini ada yang aparat. Inilah syukur terbesar kita sebagai pejabat, inilah syukur kita terbesar kita sebagai aparat. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan banyak solat duha, anak TK pun sudah rutin solat duha. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan puasa Senin Kamis, anak SD pun hari ini sudah rutin puasa Senin Kamis. Lalu kita terlebih di saat Allah berikan jabatan, Allah berikan kekuasaan, inilah di antara yang terbesar cara syukur kita. Apa dianya? Tegakkan yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar. Kenapa? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua kamu kelak akan Allah ditagih, akan ditanya atas setiap nikmat yang sudah engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku beri engkau nikmat sehat, apa yang kau perbuat? Aku beri engkau harta, apa yang engkau lakukan dengan hartamu? Aku beri engkau jabatan, pangkat dan kekuasaan, apa yang engkau manfaatkan dengan jabatan dan kekuasaan? Hati-hati ayah bunda, izin saya mengingatkan, mohon maaf. Mana tahu ada di antara ayah bunda sebagai aparat penegak hukum, atau kalau ayah bunda bukan aparat penegak hukum, mana tahu ada anak cucu dan menantunya aparat penegak hukum. Mohon berhati-hati. Hati-hatinya di mana? Karena dari beberapa tempat yang kita tengok akhir-akhir ini, kita negeri Melayu, adatnya negeri yang adatnya bersandikan syarak, syaraknya bersandikan kitabullah. Kita melihat betapa banyak berserak tempat-tempat maksiat di sekeliling kita. Maka ayo kita coba peduli. Hati-hati kalau di balik itu semua ternyata ada anak cucu menantu kita yang coba backing-backing tempat maksiat. Adanya tempat maksiat itu kenapa ayah bunda? Ya ada yang mengizinkannya. Setelah ada yang mengizinkannya, terus apa lagi? Ada yang backingnya, ada yang melindunginya. Ini hati-hati. Apa kata Nabi? Man masya ma'a zalimin liyu'inahu wa huwa ya'lamu annahu zalim faqad kharaja minal Islam.
siapa yang memfasilitasi, siapa yang melindungi, siapa yang backing suatu kezaliman, suatu kemaksiatan, faqad kharaja minal Islam, sungguh dia telah keluar dari agamanya yang menjadi taruhan. Kayak kemarin yang terjadi di daerah Panam. Itu setelah dicek ayah bunda, perda kita, dalam perda kita itu THM itu tempat hiburan malam itu minimal jaraknya dari tempat ibadah, dari sekolah itu yang saya baca itu sejauh range-nya itu 1000 meter, berarti 1 kilo. Lalu kemudian dicobalah difoto pakai satelit sama kawan-kawan kita. Ternyata ada satu tempat di Panam itu ayah bunda, jaraknya ada masjid 3 atau 2 di situ kalau saya tak salah. Yang satu jaraknya cuma 200 meter. Yang satu lagi jaraknya cuma 150 meter. Sudah melanggar tak tuh Pak? Hukum Allah sudah jelas dilanggar. Sekarang perda juga sudah dilanggar. Ketika kawan-kawan kita ngecek ke lapangan, ternyata dapat izin dari Pak RT. Nah, ini hati-hati, mohon maaf Pak RT, Pak RW, hati-hati. Kalau saya berhusnuzon, mungkin Pak RT tak tahu dengan undang-undang itu, tak tahu dengan aturan itu. Tapi kalau sudah tahu, dibiarkan? Tidak bisa, harus dicabut izinnya. Nah, begitu cara kita merubahnya, cara kita mencegahnya. Mohon maaf ayah bunda dimuliakan Allah, sempat tempat itu, sekarang kan masih beroperasi. Sempat sekiranya di tempat itu, mohon maaf, terjadi transaksi jual beli narkoba, sampai orang di situ berzina, mohon maaf ayah bunda, terjadi transaksi narkoba. Lalu kemudian flylah kawan tadi karena narkoba. Kemudian keluarlah dia di tempat itu dalam keadaan teler, dibawanya mobil, ngebut dia bawa mobil. Walhasil yang kemarin nabrak di mana Pak? Berapa kali sudah? 3 tahun yang lalu sudah juga kan? Salah satu jamaah kita yang patah tulang belikatnya. Kalau tak salah itu kan 2. Satu jamaah kita patah tulang belikatnya, yang satu lagi meninggal dunia di tempat. Ayah bunda kan sudah membaca. Yang kemarin di bawah flyover Arengka, nabrak juga satu kan? Yang nabraknya, yang ditabrak mati di tempat. Yang menabraknya dalam kondisi dalam pengaruh barang haram. Coba tengok ayah bunda, berapa banyak kecelakaan demi kecelakaan yang menelan korban. Kita tengok mereka yang menabrak itu dalam kondisi dia dipengaruhi oleh barang haram. Awak backing tadi kan? Awak mengizinkan tadi kan? Selagi orang di situ bermaksiat, bahkan sampai ada orang meninggal dunia, yang ngasih izin bisa dapat jatah tak tuh ayah bunda? Dapat dosa jariahnya enggak tuh? Dapat dosa jariahnya. Sempat orang berzina di situ, mengalir enggak dosanya? Oh, sementara yang mengizinkan, yang membackupnya tadi ahli sedekah. Sementara yang membackupnya, yang membackingnya, yang memfasilitasi tadi itu rutin untuk bersedekah, tahajud. Ayah bunda, hitam pun dahi karena saking lamanya sujud salat tahajud. Habis pun harta untuk bersedekah. Berkali-kali pun kita naik haji ke tanah suci sampai kalah Haji Muhyiddin. Tahu ayah bunda Haji Muhyiddin? Yang tukang bubur naik haji itu Tapi dia backing, tapi dia tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi, maka semua amalnya itu bisa menjadi sia-sia. Mohon maaf, bahkan bisa menjadi sampah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis-hadis, tak satu tak dua, banyak hadis yang kita bacakan, ayat-ayat Al-Quran yang kita sudah sampaikan. Ayo ayah bunda, kita untuk coba ambil peduli,
Ayo kita kemudian berusaha ambil bagian dalam risalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Ketika itu kita tidak melakukan, bukan hanya ibadah kita saja yang tak diterima oleh Allah Ta'ala, tapi justru petaka dan musibah Allah akan timpakan kepada kita manusia. Dah keberapa tuh ayah bunda? Baru keberapa? Baru yang keempat. Kelima, yang menyebabkan ibadah manusia itu bisa menjadi sia-sia, yaitu ketika seorang hamba ria dalam amalnya. Dia beribadah tapi ria. Contoh ayat yang menjelaskan tentang ria, ayah bunda tentu hafal surat Al-Ma'un. Surat apa? Al-Ma'un. Inna a'tayna. Itu surat Al-Kausar tuh. Ini sudah mulai bismika Allahumma ahya nampaknya nih. Al-Ma'un. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Lanjut. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tadi ayah bunda membaca fawailul lil musallin, maka celaka, maka neraka, maka siksa lil musallin, untuk orang-orang yang salat. Siapa orang yang salat tapi masih celaka, masih masuk juga ke dalam neraka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang solat tapi lalai, ditunda-tundanya solatnya, enggan dia berjamaah. Terus di antara bentuk kelalaiannya seperti apa lagi? Alladzina hum yuraun, yaitu mereka-mereka yang ria di waktu beramal. Hati-hati ria. Ria itu membuat amal kita menjadi sia-sia. Bahkan tak tanggung-tanggung ayah bunda, ternyata ria juga bagian dari ciri dan tanda-tandanya orang yang munafik. Ciri siapa? Munafik. Ayah bunda dimuliakan Allah. Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 142. Surat apa bunda? An-Nisa ayat berapa? 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu siapa? Yukhadi'una Allah, yaitu mereka-mereka yang suka mempermainkan, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya mereka sendiri yang telah mengolok mempermainkan diri mereka. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka munafik itu mengerjakan salat, qamu kusala, mereka salat malas-malas. Solat enggan-enggan. Terpanjang aja bacaan imam sedikit dia ada komentar. Wal asri cuma rakaat pertama, inna ataina rakaat kedua, banyak pula ceritanya. Itu malas-malasan, ogah-ogahan. Terpanjang khatib menyampaikan khutbah, batu dia. Halah tu kata dia. Berbunyi batuknya Pak. Halah tu. Dia kira awak tak faham. Awak ini orang Minang. Alah tu kata dia. Udahlah tu kata dia.
Yura'unan nas, mereka suka memperlihatkannya kepada manusia. Ani orang yang ria itu sudahlah amalnya menjadi sia-sia, dia termasuk pula ke dalam golongan siapa? Munafik. Orang munafik itu di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya tak lain tak bukan di mana? Darkil asfal, di kerak-keraknya neraka. Pada akhirnya ayah bunda dimuliakan Allah, baru 5 yang sudah kita jelaskan. Kita berlindung kepada Allah dari yang 5 itu yang membuat amal ibadah kita menjadi sia-sia. Satu, apa yang menyebabkan sia-sia yang sudah kita jelaskan? Beramal bukan karena Allah. Yang kedua, mendatangi dukun. Yang ketiga, memelihara anjing. Yang keempat, tak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, ria di waktu beramal. Allah jauhkan kita dari yang 5 ini, dan kedepannya amal demi amal, ibadah demi ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sebelum kami tutup dengan salam, ayah bunda ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Alhamdulillah rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami juga ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana, bila ayah ibu kami sudah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Rahman, jadikan kubur mereka menjadi taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sakit, mohon kau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon kau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon beri kami kemudahan agar bisa melunasi semua hutang-hutang kami ya Allah. Ya Rabbana, ya Allahu ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, mohon jadikan kami dan anak cucu keturunan-keturunan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu ya Allah, yang mau membaca menghafal Al-Quranmu ya Allah. Ya Rabbana, ya Allahu ya Karim, mohon jaga anak cucu kami ya Allah, jauhkan mereka dari pengaruh narkoba ya Allah, jauhkan mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Ya Rabbana, mohon beri kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah, agar dengan itu kami bisa menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Rabbana, mudahkan pintu-pintu ketaatan bagi kami ya Allah, mampukan kami untuk melakukannya ya Allah. Ya Rabbana, jauhkan kami dari keburukan, kemungkaran dan kemaksiatan ya Allah, sebagaimana Engkau menjauhkan timur dengan barat, utara dengan selatan ya Allah. Ya Rabbana, jadikan negeri kami negeri yang aman dan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbana, jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana serta musibah ya Allah. Ya Rabbana, anugerahkan kami pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut kepada Engkau, yang sayang kepada kami ya Allah. Ya Rabbana, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sementara kami dalam keadaan bermaksiat ya Allah, tapi cabutlah dalam keadaan taat, dalam keadaan solat, dalam keadaan sujud. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena Rasulmu menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di saat ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم. Ayah bunda mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.